Pengertian analisis regresi menurut Gujarati tahun 2006 mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan atau the explained variable dengan satu atau dua lebih variabel yang menerangkan atau the explanatory. Selanjutnya, pengertian analisis regresi menurut Nawari tahun 2010. Analisis regresi ialah suatu metode sederhana untuk melaksanakan pemeriksaan perihal hubungan fungsional di antara beberapa variabel. Menurut Nawari tahun 2010 juga menyebutkan, di dalam model regresi sendiri terdapat dua bagian variabel, yakni variabel respon atau respon dan variabel bebas atau independent variable. Jadi, analisis regresi adalah model analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel. Analisis regresi berguna untuk tujuan peramalan, di mana dalam model regresi tersebut terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi ini dibedakan menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan juga analisis regresi berganda. Analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan juga analisis regresi berganda. Pengertian dari analisis regresi sederhana sendiri adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Sedangkan pengertian analisis regresi berganda adalah hubungan linear antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Variabel independen atau variabel X ini biasa disebut dengan variabel bebas, sementara variabel dependen atau variabel Y ini juga biasa disebut dengan variabel tak bebas. Variabel penelitian dalam analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Pengertian dari variabel dependen sendiri adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Penjelasan mengenai output SPSS. Yang pertama, variabel entered atau remove menunjukkan variabel apa yang dimasukkan dan tidak ada variabel yang dikeluarkan. Yang kedua, ANOVA dan koefisien digunakan untuk pengujian hipotesis. Yang ketiga, case-based diagnostic memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi. Yang keempat, R-square dalam model summary untuk melihat besarnya pengaruh antara variabel penelitian. Yang kelima, residual statistik, yaitu membuat ringkasan meliputi nilai maksimum dan minimum, mean, standar deviasi dari predicted value dan statistik residu. Yang terakhir, gambar atau chart untuk menganalisis apakah syarat persamaan regresi terpenuhi. Di dalam analisis regresi, terdapat pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesisnya terdiri dari 3. Yang pertama, pengujian simultan atau biasa disebut dengan uji F. Pengujian ini juga dilakukan secara bersama-sama antara variabel-variabel penelitiannya. Yang kedua, pengujian parsial atau biasa disebut dengan uji T. Pengujian ini dilakukan secara sendiri-sendiri, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, koefisien determinasi atau biasa disebut dengan R-square, di mana R-square ini bertujuan untuk melihat berapa besar pengaruh dari penelitian yang kita akan teliti. Uji simultan ini digunakan untuk melihat secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas.
Di dalam pengujian simultan, terdapat hipotesis penelitian di mana H0-nya yaitu model regresi tidak valid dan H1-nya yaitu model regresi valid. Pengujian simultan ini menggunakan statistik ujinya yaitu F, di mana rumus F sendiri adalah kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah sisaan. Dalam pengujian simultan ini, apabila ingin mengetahui apakah hipotesis penelitian kita ini ditolak atau tidak, yaitu terdapat kriteria ujinya, di mana ada 2 kriteria uji. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang kedua yaitu dengan menggunakan SPSS atau biasanya dengan menggunakan p-value. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, di mana nilai alfa atau taraf signifikan ini ditentukan oleh peneliti. Misalnya alfanya 5% atau 10%, tergantung dari peneliti ingin mengambil alfanya berapa. Sedangkan pengertian analisis regresi berganda adalah hubungan linier antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel. Hipotesis penelitian, di mana H0-nya adalah beta I sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sedangkan H1-nya adalah beta I tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan statistik ujinya adalah T, di mana rumus T sendiri adalah BI dikurangi dengan beta I dibagi dengan S dari BI, di mana I ini bergerak dari 1 sampai dengan jumlah dari variabel independennya sendiri. Kriteria uji dalam pengujian parsial yaitu ada 2, dengan menggunakan tabel dan juga dengan menggunakan SPSS atau dengan menggunakan p-value. Yang pertama dengan menggunakan tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel pada alfanya atau taraf signifikannya ini tergantung dari penelitinya. Yang kedua, dengan menggunakan SPSS, tepatnya dengan menggunakan p-value, di mana H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Pada alfa atau taraf signifikannya ini juga ditentukan oleh penelitinya sendiri. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi biasanya disebut dengan R² atau R kuadrat, yang bermakna sebagai sumbangan dari pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel tak bebas atau variabel Y. Dengan kata lain, nilai dari koefisien determinasi ini akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel tak bebas. Contoh analisis regresi. PT Cemerlang dalam beberapa bulan gencar mempromosikan sejumlah peralatan dalam membuka outlet-outlet di berbagai daerah. Berikut ini adalah data mengenai penjualan dan biaya promosi di 10 daerah di Indonesia, di mana dalam contoh analisis regresi ini yang menjadi variabel Y-nya atau variabel tak bebasnya adalah sales, sedangkan variabel X-nya atau variabel bebasnya adalah promosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan contoh dari analisis regresi, yaitu yang pertama, klik menginput data. Selanjutnya akan dijelaskan penyelesaian untuk analisis regresi pada slide sebelumnya dengan data yang sudah diinput ke dalam SPSS ini. Untuk menganalisisnya yaitu klik analyze,
Regression linear, pindahkan sales ini ke dalam variabel dependent dan promosi ke dalam variabel independent. Kemudian, untuk daerah pindahkan ke dalam case label. Untuk metodenya ini sendiri, pilih enter. Kemudian, klik statistik, regression coefficient-nya checklist estimate, checklist model fit, sedangkan untuk residualnya sendiri checklist case wise diagnostic. Pilih yang all cases, continue, klik plot, pindahkan Z rate ini ke dalam Y, pindahkan S receipt ke dalam X, kemudian klik next. Selanjutnya, pindahkan Z rate ke dalam Y dan dependent ini ke dalam X. Untuk standar decided residual plot ini, checklist yang normal probability plot, kemudian continue. Klik option, stepping method kriteria ini yang entry, tulis 0,05 atau bisa juga 0,10. Nah, saya akan menggunakan 0,05. Kemudian, checklist include constant in equation. Continue, dan oke. Tunggu sebentar. Nah, ini merupakan keluaran output SPSS dari data yang kita gunakan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keluaran dari output SPSS dengan data yang digunakan. Yang pertama, tabel variable entered atau remove. Di sini terdapat 3 kolom dengan variabel entered-nya yaitu promosi, variabel remove-nya tidak ada, dan metode yang digunakannya yaitu enter. Menunjukkan variabel yang dimasukkannya adalah promosi dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Hal ini disebabkan metode yang dipakai adalah single step atau enter dan bukan stepwise. Tabel kedua yaitu model summary. Dalam tabel model summary ini terdapat R-square. R-square ini adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi. R-square biasa disebut dengan koefisien determinasi. Dalam hal ini, didapatkan nilai R-square-nya ini sebesar 0,851. Berarti 85,1% sales perusahaan bisa dijelaskan oleh variabel biaya promosi, sedangkan sisanya 14,9% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Selanjutnya, dalam tabel model summary juga terdapat standard error of the estimate didapatkan sebesar 12,07 atau sebesar 12.007.000. Satuan yang dipakai yaitu juta rupiah. Berikutnya, tabel yang ketiga adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini biasa digunakan untuk pengujian simultan atau biasa disebut dengan pengujian F. Pada tabel ANOVA terdapat kolom sum of square, biasa disebut dengan jumlah kuadrat, DF biasa disebut dengan derajat bebas, mean square biasa disebut dengan kuadrat tengah, dan nilai F ini merupakan nilai F itu. Dan yang terakhir adalah signifikan, ini merupakan nilai alfa. Pada tabel ANOVA ini didapatkan nilai F-nya sebesar 45,584 dengan nilai signifikannya sebesar 0,00. Dari nilai signifikan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Sebab nilai signifikan atau nilai p-value yang didapatkan kurang dari alfa dengan alfa atau taraf signifikan yang dipakainya sebesar 5%. Artinya,
model regresi valid atau model regresi dapat digunakan. Selanjutnya, tabel koefisien. Pada kolom unstandardized coefficient terdapat kolom B. Nilai pada kolom B ini merupakan nilai persamaan regresi. Maka didapatkan persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 117,851 plus 3,56 X1, di mana Y-nya adalah sales dan X1-nya adalah promosi. Selanjutnya nilai T. Nilai T ini untuk konstannya sebesar 7,119 dan untuk promosinya sebesar 6,752 dengan signifikan atau p-value-nya yang didapat yaitu sebesar 0,00. Artinya terdapat pengaruh antara promosi terhadap sales karena nilai signifikannya ini kurang dari nilai alfa dengan taraf signifikan atau alfanya itu sebesar 5%. Yang selanjutnya merupakan tabel case-wise diagnostic. Di sini diperoleh yang predicted value-nya ini merupakan nilai yang diprediksi. Nilai yang diprediksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi yang ada pada tabel koefisien ini. Dengan memasukkan nilai X yang terdapat pada data sebelumnya. Untuk kolom residual ini adalah selisih antara sales yang sesungguhnya dengan sales hasil prediksi. Contoh, pada case nomor yang pertama, didapatkan nilai residualnya sebesar 5,55502. Nilai ini didapatkan dari 205 dikurangin dengan nilai 210,555 atau dalam kata lain nilai residual ini diperoleh dari nilai sales dikurangi dengan nilai predicted value. Selanjutnya, pada tabel case-wise diagnostic terdapat standar residual atau biasa disebut dengan residual yang dibakukan. Dengan perhitungannya adalah residual, nilai residual ini dibagi dengan standar estimate of estimation yang ada pada kolom yang ada pada tabel model summary. Contoh, model summary-nya yang standar error of estimation-nya didapatkan sebesar 12,07. Maka nilai standar residual yang pertama ini didapatkan dari min 5,555 dibagi dengan 12,07, maka mendapatkan min 0,460. Tabel residual statistik. Tabel residual statistik ini digunakan untuk membuat ringkasan yang meliputi nilai minimum, maksimum, min, atau nilai rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan juga nilai M.
dari predicted value dan juga statistik residu yang terdiri dari standardized predicted value sampai dengan center leverage value. Selanjutnya yaitu mengenai gambar atau chart, di mana output berupa chart ini digunakan untuk menganalisis apakah syarat persamaan regresi terpenuhi. Yang pertama, normal PP plot of regression, standardized residual. Di sini dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai dari sebaran datanya ini terletak di sekitaran garis lurus. Terlihat bahwa data ini di sekeliling garis lurus, tidak terpencar jauh dari garis lurus. Artinya, persyaratan normal bisa dipenuhi. Dan residu berasal dari distribusi normal. Selanjutnya, gambar atau chart untuk persyaratan kelayakan model regresi atau model fit. Ini merupakan scatter plotnya. Pada scatter plot ini dijelaskan bahwa model regresi memenuhi syarat untuk memprediksi sales karena terlihat dari sebaran data ada di sekitar titik 0, terdapat di sekitaran titik 0, serta tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Variabel penelitian dalam analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Pengertian dari variabel dependen sendiri adalah tipe variabel yang dijelaskan. Tujuan analisis data. Tujuan analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendeskripsikan data, yang biasanya dalam bentuk frekuensi, dibuat tabel, grafik, sehingga dapat dipahami karakteristik dari data tersebut. Yang kedua, membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengendalian kualitas. Pengertian dari pengendalian kualitas adalah usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai spesifikasi produk yang telah ditetapkan. Materi dari pengendalian kualitas ini terdiri dari diagram kendali variabel, diagram kendali atribut, dan analisis kapabilitas proses. Tujuan penerapan pengendalian kualitas. Pertama, peningkatan mutu dan nilai tambah. Yang kedua, peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya. Yang ketiga, peningkatan modal kerja dengan mengubah tingkah laku. Yang keempat, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. Yang kelima, pengembangan tim. Analisis kapabilitas proses. Pengertian analisis kapabilitas proses adalah kemampuan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat dari konsumen atau spesifikasi yang diharapkan. Bagan kendali hanya memberi informasi apakah suatu proses itu berjalan stabil atau terkendali, tetapi tidak bisa mengindikasi apapun mengenai keluaran proses itu, apakah memenuhi spesifikasi atau tidak. Kapabilitas proses mengukur kemampuan proses yang terkendali secara statistik, kemudian dapat mengetahui apakah menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis kapabilitas proses adalah
proses terkendali secara statistik. Kapabilitas proses digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendalian proses statistik. Proses dikatakan capable jika presisi dan akurasi proses tinggi. Dalam SPC, hanya dipakai upper control limit atau UCL atau biasa disebut dengan BKA dan lower control limit atau LCL atau biasa disebut dengan BKB dengan menggunakan batas statistiknya biasanya yaitu 3 sigma atau 3 simpangan. Sementara dalam AKP, selain menggunakan UCL atau BKA dan memakai LCL atau BKB, memakai juga Upper Specification Limit atau USL dan Lower Specification Limit atau LSL. Gambar pertama menunjukkan jika limit spesifikasi di dalam proses limit control, maka proses dikatakan incapable. Sementara gambar kedua ini menunjukkan jika limit spesifikasi di luar limit kontrol, maka proses dikatakan capable. Dalam analisis kapabilitas proses, dipakai berbagai nilai indeks untuk mengetahui kualitas dari proses yang dihasilkan, antara lain nilai CP, PP, CPK, PPK, CPM, dan PPM. Nilai CP digunakan untuk presisi, di mana presisi adalah kedekatan antara satu pengamatan dengan yang lainnya. Rumus dari CP adalah WSL dikurangin LSL dibagi dengan 6 sigma. Kriteria penilaiannya ada 3 untuk menentukan nilai CP-nya, baik atau tidaknya. Yang pertama, jika CP-nya lebih dari 1,33 maka kapabilitas proses sangat baik. Yang kedua, jika nilai CP-nya di antara 1 dan 1,33 maka kapabilitas proses baik. Yang terakhir, jika nilai CP-nya kurang dari 1 maka kapabilitas proses rendah. Di mana jika nilainya lebih dari 1, proses dikatakan potensial capable, sehingga masih terdapat kecenderungan incapable. Sedangkan apabila nilai CP-nya lebih dari 1,33, maka proses pasti dikatakan capable. Nilai CPK digunakan untuk mengetahui proses mutlak capable atau tidak, di mana nilai CPK ini diperoleh dari minimal nilai CPL dan CPU dengan CPU-nya menggunakan rumus USL dikurangi dengan mu dibagi dengan 3 dikali dengan simpangan baku dari data, dan nilai CPL-nya menggunakan rumus mu dikurangi dengan LSL dibagi dengan 3 dikali dengan simpangan baku dari data. Kriteria penilaian untuk mengetahui nilai CPK-nya yaitu yang pertama, jika nilai CPK lebih dari sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, jika nilai CPK-nya kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Langkah analisis kapabilitas proses. Dalam SPC hanya dipakai. Yang kedua, melakukan analisis pengendalian kualitas dengan menggunakan diagram kendali rata-rata dan dispersinya. Yang ketiga, menghitung indeks kapabilitas proses, di mana terdiri dari nilai CP dan nilai CPK. Yang keempat yaitu menginterpretasikan hasil analisis data. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Contoh analisis kapabilitas proses. Sebuah besi silinder 30 cm dibubut untuk menghasilkan tiang penyangga juk hanger yang berdiameter lebih kecil dengan menggunakan mesin bubut modern. Setelah dibubut, diperoleh data diameter yang diukur menggunakan mikrometer dari 10 sampel dengan 4 kali pengukuran. Ditetapkan nilai spesifikasi 30 plus minus 1
mm. Data disajikan seperti gambar di samping. Berdasarkan data di samping, apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Lakukan analisis data dan bagaimana kesimpulannya. Jika diasumsikan data berdistribusi normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian untuk soal pada PPT di slide sebelumnya. Langkah pertama yaitu harus menginputkan data yang ada di soal tersebut. Dan data sudah diinputkan dengan banyaknya sampel yaitu sebanyak 10 dan banyaknya unitnya itu sebanyak 4. Langkah kedua, memastikan data pengamatan harus terkendali secara statistik, baik secara rata-rata maupun dispersinya. Di mana dispersinya ini ada dua pilihan, yaitu dapat menggunakan rentang maupun simpangan baku. Dikarenakan data pada soal tersebut tidak diketahui rata-rata dan simpangan baku populasi, maka bisa menggunakan simpangan baku sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat diagram simpangan baku sampel. Dengan cara yaitu yang pertama, klik Start, pilih Control Chart, pilih yang variabel chart for subgroup, pilih X bar R. Kemudian, saya akan memilih Observation for a subgroup. Kenapa saya memilih Observation for a subgroup? Karena kan data yang dipunyai itu di inputnya dengan satu grup. Pindahkan data ini ke dalam sini, kemudian klik X bar option. Untuk nilai ini digunakan apabila nilai rata-rata dan simpangan baku populasinya diketahui. Dikarenakan data yang ada pada soal tersebut tidak diketahui nilai simpangan baku dan nilai rata-rata populasinya, maka kosongkan saja. Klik tes. Untuk nilai K yang saya akan pakai yaitu 3. Artinya, peluang penerimaan proses sebesar 99,73%. Checklist K-Points Intro ini digunakan untuk pengujian uji runtun. Dan ubah angka 9 ini dengan 7. Karena kriteria uji runtun yang akan digunakan yaitu 7, bukan 9. Kemudian klik OK dan OK. Didapatkan diagram kendalinya seperti ini. Berdasarkan hasil output yang telah dikeluarkan, dilihat dari diagram kendali rata-rata bahwa tidak terdapat pencarian titik yang berada di luar batas kendali. Artinya, data diameter yang diukur dengan menggunakan mikrometer tersebut berada dalam batas kendali, karena pencarian titik-titik tersebut berada di antara BKA. Pencarian titik-titik ini berada di antara BKA, BKA, dan BKB, yang menyatakan proses terkendali secara statistik dan tidak terdapat pergeseran rata-rata, karena pencarian titik-titik berada di sekitaran garis pusat atau di sekitar rata-rata, sehingga dikatakan proses pengujian stabil serta data berpencar secara acak. Kemudian yang selanjutnya, untuk diagram kendali simpangan baku dapat dijelaskan bahwa masih terdapat satu titik yang berada di luar batas kendali. Tepatnya berada di atas batas kendali atas. Di atas BKA-nya ini ya. Yaitu
pengamatan yang kelima ini berada di luar batas kendali, sehingga harus dilakukan revisi. Selanjutnya akan dilakukan revisi agar diagram kendali yang sudah dikeluarkan tadi terkendali secara statistik, yaitu dengan cara menghilangkan pengamatan kelima, karena pengamatan kelima ini tadi berada di luar batas kendali. Gimana cara menghilangkan datanya? Yaitu dengan klik data kelima ini, klik kanan, pilih delete cell. Yang asalnya data awal, kita mempunyai data sebanyak 10. Sekarang berkurang menjadi 9. Kemudian, klik start kembali, pilih control chart, pilih variabel chart for subgroup, X bar R, yang ini tadi biarkan saja ya, kemudian klik OK. Nah, didapatkan diagram kendalinya seperti ini yang sudah dilakukan revisi. Berdasarkan hasil output yang telah dikeluarkan ini, dilihat dari diagram kendali rata-rata dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat pencarian titik yang berada di luar batas kendali. Artinya, data diameter yang diukur menggunakan mikrometer tersebut berada dalam batas kendali, sehingga dapat dikatakan bahwa terkendali secara statistik. Untuk yang kedua, dilihat dari diagram kendali simpangan baku ini yang berada di bawah ini, ya. Dijelaskan bahwa sudah tidak terdapat titik yang di luar batas kendali, artinya data diameter yang diukur menggunakan mikrometer tersebut berada dalam batas kendali karena pencarian titik-titik berada di antara pencarian titik-titik ini berada di antara BKA dan BKB. Sehingga dikatakan proses terkendali secara statistik. Setelah proses terkendali secara statistik, maka selanjutnya bisa dilakukan analisis kapabilitas proses. Tetapi harus memperhatikan nilai rata-rata ini, X bar-bar, dan juga nilai rata-rata dari rentangnya. Nilai rata-rata ini dan juga nilai rata-rata ini nanti akan digunakan untuk perhitungan manual. Setelah diagram kendali terkendali secara statistik, baik menggunakan rata-rata maupun dispersinya, selanjutnya akan dilakukan analisis kapabilitas proses, yaitu dengan cara klik Start, pilih Quality Tools, kemudian pilih Capability Analysis. Klik normal. Karena diasumsikan pada soal tersebut data berdistribusi secara normal. Pilih subgroup row karena data yang kita punya yaitu berupa grup-grup. Masukkan datanya, pindahkan. Kemudian masukkan nilai lowernya yaitu sebesar 29 dan juga nilai uppernya sebesar 31. Untuk nilai rata-rata dan juga nilai standar deviasi ini yaitu opsional, artinya bisa dimasukkan ataupun tidak. Di sini saya tidak akan memasukkan nilai rata-rata dan juga nilai standar deviasinya. Klik Estimate, kemudian pilih R-bar karena tadi diagram kendalinya ditaksir melalui rentang. Oke.
klik option, kemudian checklist yang within subgroup. Hilangkan yang overall analysis. Klik OK dan juga OK. Nah, didapatkan outputnya seperti ini. Dengan output yang telah dikeluarkan, diketahui bahwa nilai lower specification limitnya sebesar 29. Nilai upper specification limitnya sebesar 31. Dengan nilai rata-ratanya sebesar 29,86. Dan nilai standar deviasinya sebesar 1,17. Dengan banyaknya sampel, yaitu 36. Sementara nilai CP-nya yang didapatkan sebesar 0,28. Nilai CPK ini dihasilkan dengan menghitung minimal dari nilai CPL dan juga nilai CPU. Maka nilai CPK-nya yaitu sebesar 0,25. Didapatkan nilai CP-nya yaitu sebesar 0,28 berdasarkan nilai CP yang telah didapat. Menurut kriteria penilaian bahwa 0,28 ini kurang dari 1, artinya kapabilitas proses rendah. Sedangkan nilai CPK yang didapat dari minimal nilai CPL dan CPU yaitu sebesar 0,25. Menurut kriteria penilaian bahwa 0,25 itu kurang dari 1, artinya proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan hasil output yang telah didapat, disimpulkan bahwa untuk menghasilkan tiang penyangga juk hanger yang berdiameter lebih kecil yang ukurannya menggunakan mikrometer, maka produk dihasilkan incapable, yaitu proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.